Oke. Oke. Bagi adik-adik terkait perkuliahan ini dapat diakses melalui laman kuliahonline.widyatama.ac.id. Itu untuk login menggunakan bisa langsung menggunakan email yang berdomain Widyatama. Sini kita coba praktekkan untuk proses login. Bentar, ini kita logout. Anda bisa mengakses di halaman kuliahonline.widyatama.ac.id. Ini tampilan di awal untuk sebagai pembuka. Ini bisa disimak beberapa informasi yang ada di halaman. Lalu bisa login. Di sini untuk ada tata cara enroll pada saat awal perkuliahan, harap disimak tata cara enroll untuk menampilkan mata kuliah yang ada di Siakad agar masuk ke kuliah online bisa terdaftar. Di sini bisa disimak, ada tata caranya bagi mahasiswa, ada panduan, bisa dibuka ini tampilannya. Nah, dari Siakad di sini bisa login sesuai dengan menggunakan nomor NPN masing-masing. Di sini ada untuk proses enroll, pilih mata kuliah, perkuliahan, ada menu perkuliahan, di sini nanti akan tampil. Nah, ini data-data yang untuk kuliah online ada tanda kode E. Kode E ini di checklist, lalu ada enroll. Nah, selanjutnya jika sudah terenroll, ada status di sebelah kanan. Ini sudah terkoneksi dengan kuliah online. Lalu kemudian coba kembali ke halaman kuliah online. Di sini bisa coba langsung login menggunakan klik tombol Google, pilih sesuai user ID adik-adik masing-masing ya. Nah, di sini langsung ke halaman dashboard. Jika sudah terenroll dari Siakad, otomatis mata kuliah akan tampil di halaman dashboard kuliah online. Pilih salah satu mata kuliah yang akan diikuti, buka. Nah, pada saat awal perkuliahan, harap semua peserta mahasiswa untuk menghubungi dosen, menghubungi bagaimana proses pembelajaran mengenai ini agar bisa disampaikan, lalu aturan-aturan apa saja yang harus diikuti oleh masing-masing peserta. Mungkin dari pihak dosen akan menginformasikan proses-prosesnya, setiap kapan pihak dosen akan memberikan materi, mengerjakan tugas, forum, diskusi. Nah, di sini saya sudah coba dicontohkan beberapa dosen yang sudah memberikan materi-materi. Di sini ada modul, forum, dan kuis. Nah, untuk kegiatan proses pembelajaran e-learning ini tidak terpatok di satu hari ya. Nah, di sini bisa untuk rentan waktu 1 minggu. Per pertemuan itu dihitungnya per 1 minggu. Nah, terkait aturan-aturan batasan kuis itu dikembalikan lagi ke dosen masing-masing. Itu ada batasan untuk masing-masing kuis atau tugas yang harus diikuti oleh para mahasiswa semua. Nah, di sini untuk modul adik-adik bisa di-download, disimak. Setelah di-download, teman-teman bisa dipelajari apa yang menjadi
topik utama pada pertemuan awal dan pertemuan-pertemuan berikutnya disimak, lalu mengikuti forum diskusi. Forum diskusi di sini ada beberapa hal yang akan dosen sampaikan terkait diskusi apa yang akan eh, disampaikan dan didiskusikan. Silakan untuk teman-teman semua untuk mengikuti. Di sini ada add topik untuk menanyakan terkait hal apa eh, untuk forum diskusi ini. Apa saja, misalkan jika dosen sudah menentukan topik yang diajukan itu terkait itu, silakan bisa langsung diisi. Di sini ada jika para mahasiswa ingin menanyakan hal sesuatu bisa disampaikan di sini judul, lalu apa yang akan ditanyakannya. Nah, di sini bisa post buat teman-teman semua. Nah, di sini akan tampil beberapa pertanyaan mungkin dari semua rekan-rekan dalam satu kelas. Jika ingin menanggapi, bisa diklik salah satu tanggapan dari mahasiswa lain, lalu di reply untuk menjawab atau memberikan komentar terkait hal yang sedang dibahas. Tuh. Oke, selanjutnya terkait untuk pengerjaan tugas ataupun kuis dalam setiap minggu dalam pertemuan ini ada penugasan atau kuis yang diberikan oleh setiap dosen masing-masing ya. Nah, di sini tinggal diklik saja kuisnya, harap diperhatikan ini ada batasan waktu pengerjaan dan berakhir sampai dengan kapan ini harus diperhatikan ya. Karena ini sangat penting, jangan sampai ini terlewat, karena jika terlewat ya otomatis dari adik-adik semua tidak ada mendapatkan nilai penugasan di minggu ini ataupun minggu berikutnya. Nah, di sini tinggal klik saja untuk memulai, nanti menjawab di post. Ada satu lagi yang untuk ininya dalam format tugas itu tinggal teman-teman semua tinggal ngupload saja seperti halnya ini nih untuk assignment tugas. Nah, apa yang menjadi penugasannya silakan lalu submit untuk mengerjakan. Ini bisa di-uploadkan materi yang menjadi ditugaskan oleh dari dosennya. Jangan lupa diperhatikan juga batas waktu pengerjaannya kapan, jangan sampai telat. Jika telat ada yang mungkin sama sekali tidak bisa mengirimkan jawaban. Jika ini untuk jawaban bisa mengkonfirmasi langsung ke dosennya ya, bukan ke kita. Karena yang mengatur terkait pelaksanaan penugasan itu dari dosen masing-masing. Oke, itu setelah ini dikerjakan sudah. Jadi selama setiap pertemuan ada 3 parameter yang harus adik-adik ikuti. Modul, forum, quiz harus sudah dikerjakan sesuai dengan batasan yang diinformasikan. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan terkait ini. Tidak ada perubahan, masih sama seperti hal-hal di semester sebelumnya, hanya dari segi tampilan saja yang berbeda. Mungkin terkait ini untuk aplikasi ini bisa juga adik-adik bisa jika menggunakan mobile ya, itu bisa di-download juga dengan aplikasi Moodle. Nanti bisa dimasukkan linknya, link kuliah online ini di-add-kan, nanti akan bisa terkoneksi dengan aplikasi mobile.
Tapi disarankan jika ini lebih baik menggunakan PC atau laptop ya, biar lebih mudah untuk menangkap semua materi-materinya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, terima Saya kasih kembalikan. Pak Solihin. Kemudian saya ke Pak Eka, silakan. Untuk kita tidak banyak, silakan Pak. Oke, baik. Saya lanjutkan untuk yang sesi kedua ya. Untuk tadi udah dijelaskan oleh Pak Hale tentang modul forum kuis tugas ya. Saya coba share dulu ya. Jadi sebenarnya ada selain teknis itu ada hal-hal yang sifatnya non teknis tapi ikut menentukan ya, ikut menentukan dalam keberhasilan di kuliah online ini ya. Saya share dulu. Oke, ini untuk tim e-learning ya, dengan saya sendiri Kak Angga, Pak Ali, dan juga Pak Undra sebagai admin 3. Ya. Oke, jadi untuk teman-teman mahasiswa itu perlu diperhatikan bahwa aktivitas ini yang menjadi kewajiban adalah ada urutan-urutannya, ini harus diperhatikan, yaitu pertama yaitu proses enroll tadi ya, proses enroll, kemudian mengikuti aktivitas kuliah, itu yang kedua seperti tugas forum kuis ya. Kemudian materi selanjutnya adalah bahas tentang presensi ya. Nanti presensi juga satu hal yang esensial dan penting juga jadi pengetahuan bagi teman-teman mahasiswa untuk bisa mengikuti syarat-syarat apa kehadiran yang nantinya akan tercatat oleh sistem, dan juga dosen juga mengakui itu sebagai bentuk kehadiran, dan nantinya menjadi proses evaluasi dan menjadi progres aktivitas online, karena pastinya kalau perkuliahan online itu berbeda dengan kuliah yang di kelas ya. Nah, perkuliahan virtual ini e-learning yaitu semester ganjil, genap, dan juga semester pendek semua dilakukan di satu alamat, yaitu kuliahonline.widyatamac.id ya. Jadi nanti tinggal diakses di situ, login seperti biasa, dan enroll nanti bisa dilakukan melalui Siakat ya. Dan kami admin selalu menekankan bahwa yang namanya panduan itu penting ya. Jadi dibaca panduan wajib ya, karena apa yang kami jelaskan di sini sifatnya terbatas ya. Nanti lebih luas lagi nanti ada di panduan. Jadi pastikan panduan itu dibaca ya. Sehingga nanti kalau misalnya ada kendala apa, sebenarnya udah ada jawabannya di panduan gitu ya. Kemudian pastikan untuk bisa login ke Siakat, misalkan mahasiswa baru gitu, dicek dulu udah dapat akses ke Siakat atau belum, Siakat utama ya. Karena nanti kalau misalkan belum punya akses ke Siakat, nanti kesulitan untuk mendaftar ke sini, ke sistem e-learning atau kuliah online-nya kalau misalkan belum ada akses ke Siakat. Jadi pastikan udah bisa login Siakat. Kalau misalkan masih ada terkendala di proses administrasi pembayaran, biasanya kena blokir ya kalau misalkan kena suspend kalau belum melunasi kewajiban. Nah itu harus segera cepat-cepat diurus ya, supaya nanti aksesnya bisa normal kembali, lancar kembali. Biasanya seperti itu kalau misalkan ada kendala yang nggak bisa login Siakat, ada tunggakan sekian, itu nanti bisa dicek di situ. Nanti begitu udah dilunasi pembayaran, ya nanti akan terbuka, biasanya menunggu ya, karena terbukanya tidak otomatis kalau misalnya kena suspend itu, jadi ditunggu dulu sehari ya, karena kan kolektif ya. Jadi usahakan di jam kerja dan juga harus konfirmasi ke keuangan. Kalau misalkan udah membayar, konfirmasi, baru nunggu sore atau besok paginya untuk dibuka secara kolektif, karena kan biasanya banyak yang terkena suspend gitu ya. Jadi pastikan di jam kerja ya.
Kemudian login email Widyatama. Memang login email Widyatama itu udah pasti ya, wajib. Jangan sampai nggak bisa login. Kalau lupa login email nanti bisa dihubungi kontaknya ke IT ya. Kontak IT ada di mana? Nomornya ada di Siakatnya. Di Siakat halaman login itu ada untuk kontak IT Universitas Widyatama. Jadi kalau misalkan masalah email, lupa password, Siakat lupa password, nanti bisa kontak ke IT. Kemudian untuk hal-hal yang terkait dengan akademik, seperti nilai, jadwal, dosen, dan sebagainya nanti bisa ditanyakan ke akademik. Ada nomor-nomor yang sesuai ya. Itu semua kontaknya ada tersedia di Siakat ya. Ada di halaman login, jadi nggak perlu login karena itu udah terbuka di depan ya, di halaman depannya itu ada. Kemudian pastikan profil di Siakat utama sudah menjadi email ya, jadi dicek kembali. Mungkin ada yang ganti email gitu misalkan karena lupa reset, biasanya alamatnya ganti ya, di reset itu pakai alamat baru gitu. Jadi pastikan di Siakat itu profilnya emailnya sudah betul, udah sesuai ya. Udah sesuai, kalau misalkan ada kesalahan direvisi dulu karena itu penting ya. Nanti ketika mendaftarkan di kuliah online itu dengan yang baru, yang update ya. Terutama mungkin ada mahasiswa-mahasiswa yang alih prodi, misalkan pindah prodi dari itu kan biasanya NPM-nya ganti gitu, NPM-nya ganti, jangan sampai masih di kuliah online-nya, di e-learning-nya masih menggunakan NPM yang sama, karena itu nanti nggak akan tercatat di absen gitu, karena NPM-nya beda. Nanti takutnya ketika dosen menilai, "Oh ini NPM-nya beda," ini nggak dicatat nilainya gitu. Jadi kalau misalkan ada mahasiswa-mahasiswa yang alih prodi, pindah prodi kayak gitu, dicek kembali bahwa profilnya itu benar yang paling update ya. Walaupun kasusnya jarang ya, jarang, tapi mungkin saja ada yang seperti itu, ini harus diperhatikan ya. Kalau misalkan ada email yang masih menggunakan Gmail kayak gitu ya, terutama mahasiswa baru ya, jadi biasanya Gmail gitu ya. Jadi silakan di-update dulu ya di profil di Siakatnya. Kemudian kewajiban-kewajiban mahasiswa itu tadi ya, baca dulu panduannya ya biar paham ya, membaca paham, kemudian ikuti aktivitas di kelas seperti membaca modul ya, modul di-download, dibaca ya, konten-konten itu dibaca. Kemudian diskusi di forum ya. Diskusi di forum itu caranya gimana biar bisa ngisi forum? Ya harus baca modul karena biasanya dosen itu memberikan forum diskusi pasti dengan topik yang sudah diberikan di modul yang sudah tercantum, nggak akan melenceng jauh dari situ. Nah, jadi biar diskusinya lebih terarah ya, biar nggak kemana-mana, jadi pastikan baca modul dulu, karena nanti forum juga bisa aja dinilai oleh dosennya, kualitasnya segala macam, jadi ketika berkomunikasi juga relevan dengan apa yang menjadi topik bahasan ya. Kemudian mengerjakan kuis atau tugasnya nanti sesuai dengan deadline yang diberikan oleh dosen masing-masing, itu kuis atau tugasnya pastinya bisa mengerjakan kuis atau tugasnya ya harus membaca dulu, baca modul, diskusi dulu, seperti itu, baru setelah itu mengerjakan kuis atau tugasnya. Jadi diperhatikan betul, kalau misalkan kuis, ada kuis berupa pilihan ganda, berarti, dipahami betul tentang materinya ya. Kalau misalkan tugas, nanti bisa dicek dulu soal ya, misalkan pengerjaannya selama berapa lama, dibuka tugasnya, kemudian kapan submit-nya, dengan bobot yang lebih tinggi misalnya di tugas itu bisa, lebih diperhatikan lagi ya untuk pengerjaannya. Kemudian, aktif mengikuti online meeting ya, Zoom, Jimit, dan sebagainya, karena biasanya dosen itu men-share di dalam aktivitasnya, berupa forum, label, pokoknya aktif ya di jam
di jam sesuai jadwal ya, jadwalnya jam berapa ya, atau udah janjian duluan mau jam berapa nih, ingin melakukan online meeting, Zoom, Gmeet, dan sebagainya ya. Jadi pastikan teman-teman mahasiswa untuk bisa mendapatkan kontak ya, kontak. Kami juga sudah men-share informasi ke dosen bahwa nomor kontak WhatsApp grup itu dicantumkan di course-nya masing-masing, di mata kuliahnya masing-masing berupa ya label, forum, dan lain-lain itu harus ada di situ ya. Karena yang namanya komunikasi WhatsApp sekarang kan udah umum ya, karena itu juga membantu proses pembelajaran. Saya yakin nggak cuma pelajaran di online aja, tapi di kelas pun ya, yang namanya grup WhatsApp itu juga penting gitu, sekalipun itu offline di kelas ya. Jadi kalau online juga apalagi, itu untuk komunikasi, karena komunikasi juga penting, baik komunikasi di kelas maupun di luar kelas, terkait dengan topik-topik bahasan di perkuliahan. Kemudian aktif dalam perkuliahan, jadi ini kami selalu tekankan untuk bisa teman-teman mahasiswa untuk berdisiplin ya, selalu disiplin, dicek jadwal ya, jadwal jam berapa, kapan waktu untuk kuliah, kapan waktu untuk belajar, mengerjakan tugas dan lain-lain, karena salah satu faktor penentu kesuksesan dalam perkuliahan ya, apalagi nanti ke depannya di karir, pekerjaan, dan segala macam itu adalah disiplin dalam hal waktu. Jadi silakan untuk bisa komitmen dengan perkuliahan online ini ya. Oke, kemudian ini mengingatkan kembali ya untuk satu SKS, prinsip satu SKS nih kalau misalkan belum berubah ya, misalkan udah berubah nanti misalkan dikoreksi aja. Jadi menurut peraturan pemerintah itu undang-undangnya ya, satu SKS itu 50 menit tatap muka, 50 menit tugas terstruktur, 60 menit tugas mandiri. Ya, jadi jangan sampai ada anggapan bahwa ketika online itu seolah-olah menurun gitu kualitasnya, padahal enggak gitu. Ini setara dengan perkuliahan online, itu setara dengan ini. Sekalipun tidak ada tatap muka di kelas, tapi online sekalipun sebenarnya setara dengan ini. Jadi kesetaranya di mana? Misalkan tadi ya 50 menit tatap muka, misalkan sesuai jadwal ya, 1 SKS gitu. Kalau 2 SKS kan tinggal dikalikan 2 aja ya. Itu kalau tatap muka di kelas, kalau online-nya gimana? Ya dibaca forumnya, sesuai jadwal dibaca, diskusi, menanggapi, ya, menanggapi forum, itu 50 udah dapat nih, lebih malah ya, bisa 100 menit kalau misalkan 2 SKS gitu ya. Kemudian mengikuti online meeting kalau misalkan dosennya menggunakan Zoom gitu ya, kan biasanya 20 menit sampai setengah jam lah ya. Sisanya nanti bisa untuk membaca, diskusi, dan lain-lain, itu sebenarnya udah 50 menit terpenuhi gitu ya, sesuai jadwal. Karena tadi komitmen di awal adalah jadwal itu penting kan, dosen udah menyediakan kalau misalkan ingin Zoom juga biasanya sesuai jadwal. Kemudian 50 menit tugas terstruktur, kuis tugas ya. Jadi kuis tugas itu adalah baca atau enggak sih materinya gitu, modulnya dibaca atau enggak. Kalau misalnya ada kuis atau tugas itu berdasarkan modul untuk memancing daya pikir, kreativitas, itu ada yang namanya tugas terstruktur. Itu untuk mengerjakan tugas itu udah 50 menit sendiri gitu ya. 50 menit, 100 menit mengerjakan kuis, tugas, karena kan persiapan. Kalau misalkan kuisnya bentuknya PG, kan kapan dibuka waktunya 10 menit, 20 menit gitu misalkan, kan harus ada persiapan dulu untuk memahami materi dan lain-lain ya. Nah itu 50 menit ya. Kemudian 60 menit tugas mandiri itu seperti baca modul ya, review, browsing internet, misalkan ada isu-isu topik terkini tentang perkuliahan ya. Nanti bisa, karena internet itu sumber ya, sumber pengetahuan bisa dimanfaatkan untuk banyak hal ya. Jadi satu SKS itu sebenarnya terpenuhi gitu ya. Intinya seperti itu.
Oke, misalkan ini ya contohnya ya, hari Senin jadwal jam 8, maka baca modul bisa dilakukan sesuai jadwalnya ya. Kalau online meeting ya nanti biasanya dosen pasti akan di range waktu sesuai jadwalnya juga gitu ya. Kemudian kalau misalkan ada forum juga nanti bisa dimanfaatkan Rabu Kamisnya mengisi forum sambil baca modul, browsing dan lain-lain. Jumat Sabtunya nanti bisa digunakan untuk ngerjakan kuis, tugas, dan lain-lain ya. Biasanya kalau dosen itu ngasih tugas, ngasih kuis itu biasanya waktunya 1 minggu gitu ya. Waktunya 1 minggu bisa dimanfaatkan untuk ya itu 60 menit ya lebih itu bisa kepakai karena tugas itu kan harus membaca, memahami, dan lain-lain. Mungkin ada bertanya ke dosennya, pertanyaan, nah itu butuh waktu perkuliahan dan sebagainya ya. Jadi kalau di total ya sebenarnya terpenuhi 160 menit ya. Oke, jadi sini sebagai catatan bahwa di sini kami mencatat setiap aktivitas ya mahasiswa, ngisi forum, mahasiswa ngisi tugas dan lain-lain karena itu sebagai bahan evaluasi dan bahan monitoring kami terhadap tingkat keikutsertaan atau student engagement itu sih istilahnya ya ke perkuliahan online karena kita selalu percaya bahwa ada hubungan ya korelasi yang sangat kuat antara outcome atau mungkin nilai akhir ya, nilai akhir dengan tingkat aktivitas di e-learning. Jadi ketika angka partisipasi aktifnya itu tinggi, ya aktif berpartisipasi di kuliah online itu berbanding lurus dengan nilai. Nilai juga pasti akan semakin tinggi ya. Tentunya nanti ya buktinya sebenarnya simpel, kalau misalkan teman-teman ngerasa bahwa udah mengerjakan tugas, kuis, semua full, tapi kok dikasih nilai E ya, itu pasti akan komplain ya. Kenapa nilai E? Padahal kuis mengerjakan, tugas mengerjakan, ujian mengerjakan, tapi nilainya E ya. Jadi pasti korelasinya ke nilai pasti akan bagus ya. Oke, kemudian kalau kita akademisi ya atau mahasiswa itu dilarang untuk plagiat ya. Plagiat itu hal yang dilarang, nggak boleh karena ya sekalipun online materi semua browsing bisa di-browsing, tapi kita nggak boleh asal copy paste gitu aja. Apalagi copy paste dari temennya untuk ngerjain tugas, untuk apa, bikin forum dan lain-lain ya. Jadi usahakan dengan pemikiran sendiri atau boleh membaca kemudian menginspirasi dari bacaan itu kemudian dituliskan kembali ya, karena ini adalah kesempatan untuk menulis, melatih cara untuk menulis ya, tulis tugas. Saya yakin dosen juga pasti akan lebih menghargai ketika ada mahasiswa yang menulis tugas, forum, dan lain-lain itu bahasanya pasti akan kelihatan kalau ini bahasa sendiri atau ini bahasa copy paste ya, atau bahasa googling ya, googling ketemu gitu, ngopi dari mana gitu ya. Jadi usahakan ditulis sendiri dengan bahasa sendiri, nggak sempurna nggak apa-apa, tapi yang penting itu merupakan bahasa sendiri yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Oke, ini untuk proses enroll ya. Jadi kalau misalkan ada kelas-kelas yang belum ada di e-learning harus lakukan enroll dan juga hati-hati ya karena mungkin dari akademik ada perubahan nilai kelas bukan nilai ya, kelas gabung ya, kelas di split atau perpindahan dan lain-lain. Jadi usahakan untuk dapat enroll ulang, dicek ya, di checklist enroll, usahakan tiap minggu gitu aja terus ya, tiap minggu di checklist enroll ya, siapa tahu ada berubah gitu ya kelasnya ya, karena ini penting nanti di absen juga biar kecatat, absen kecatat, dinilai nilai UTS, UAS juga kecatat, jangan sampai nih namanya nggak kecatat gitu ya. Catat misalkan, jadi itu pentingnya komunikasi ya. Kalau misalkan ada sesuatu yang nggak beres terkait administrasi, nilai dan lain-lain itu kalau ada apa-apa cepat ditangani gitu. Jadi jangan sampai berlarut-larut ya, karena ada beberapa kejadian juga gitu, mahasiswa salah kelas itu, walaupun kecil sih, kecil tapi ya sayang gitu ya, nggak dapat nilai dan lain-lain, cukup merepotkan ya, biasanya admin yang suka ini ya.
admin yang bantu. Artinya jadi cepat-cepat dicek kembali misalkan ada perubahan kelas ya dan lain-lain ya. Itu bisa dicek di si akad ya. Oke, join atau enroll kelas ya. Kelas terdaftar di LMS berarti sudah masuk ya. Bisa melakukan perkuliahan online. Kalau misalkan kelas belum terdaftar di LMS itu nanti silakan hubungi akademik dan prodi ya biasanya ya. Nanti bisa digali keterangan mengenai statusnya. Biasanya sih menunggu kelas gabung ya, baru bisa diselenggarakan ya. Kalau misalkan sebenarnya udah menjelang UAS itu sebenarnya udah beres ya. Jadi statusnya itu udah ada gitu, udah ada keterangan resmi nanti seperti apa ya. Karena nanti kan terkait dengan restitusi dan lain-lain ya. Jadi kita pastikan mahasiswa untuk mendapatkan haknya ya, setelah kewajiban dibayarkan misalnya ada hak yang harus diraih apa, nah itu jangan sampai menggantung, nanti bisa ditanyakan kembali kalau misalkan ada kelas-kelas yang belum terdaftar di LMS. Atau misalkan kelas belum terdaftar LMS itu tatap muka ya, kalau tatap muka berarti emang jelas ya, tidak ada tanda E berarti akan tidak terdaftar di LMS ya, karena tatap muka. Kalau yang blended ya, blended mungkin bisa ya, karena blended tapi tetap harus masuk tatap muka di kelas ya. Kayaknya nanti kalau misalkan sifat kelasnya blended learning itu untuk mengumpulkan tugas, ujian itu nanti bisa di e-learning ya, tapi tatap mukanya tetap, tapi nanti materi, kuis, tugas dan lain-lain nanti ada di e-learning ya. Itu fasilitas yang kita berikan. Oke, itu untuk panduan, nanti bisa diklik juga ya di learning-nya. Oke, presensi sekunder yang sudah kita sediakan link presensi yang kita rekap ya, versi kita. Kemudian ada primer. Nah, presensi primer yang disiapkan itu nanti berkaitan dengan nilai akhir mahasiswa ABC itu yang dari primer ini. Jadi kami kalau memberikan presensi yang e-learning itu yang sekunder itu link presensi ya sebenarnya hanya sifatnya sebagai saran. Ya, saran bahwa mahasiswa ini aktif atau enggak, karena berdasarkan itu tadi, kalau misalkan aktif setiap minggunya kita rekap itu ada forum yang dikerjakan, tugas, ya, itu pasti akan tercatat hadir, ya. Tapi kalau misalkan nggak tercatat hadir, ya kenapa? Nanti bisa dijelaskan ke dosennya, izin, sakit, atau misalkan lagi di luar jangkauan internet dan lain-lain. Nah, itu perlu kebijakan dosen sehingga nanti bisa dihadirkan di absensi yang siakat ini, yang primer ini. Jadi sepenuhnya kebijakan dosen nanti menghadirkan atau enggak ya. Dari kami presensi yang ada di e-learning, link presensi itu sifatnya hanya memberikan rekomendasi ya. Dan juga monitoring, karena jangan sampai ada mahasiswa yang jarang mengerjakan kuis, jarang login ke e-learning. Nah, seperti itu yang kita antisipasi. Oke, cukup sekian untuk presentasi dari saya, penjelasan dari saya. Mungkin selanjutnya kita buka untuk sesi tanya jawab ya. Dan saya kembalikan lagi ke MC ya untuk sesi selanjutnya. Terima kasih. Baik, Pak Eka, terima kasih dan Pak Sulihin atas informasinya.